Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika tadi salat rakaat kedua, ketika membaca akhir surat Al-Fajr, saya pernah teringat apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahid. Kebetulan beliau kan rutin ngisi di sini. Ustadz Wahid menyampaikan bahwa pasti semua itu manusia akan mengalami penyesalan. Orang yang beriman, yang ahli ibadah, selama hidupnya mengisi aktivitas hidupnya dengan ibadah, di akhir kehidupannya dia menyesal. Terlebih lagi bagi mereka yang tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah taat dan patuh melaksanakan ibadah kepada Allah, mereka menyesal. Kenapa mereka menyesal? Bagi orang-orang yang beriman, yang dulu ketika beribadah di dalam kehidupan dunia, mereka menyesal. Kenapa ibadahnya kok tidak ditambah? Kenapa sholat tahajudnya tidak diperlama lagi? Kenapa jarak rumahnya menuju masjid kok tidak lebih jauh lagi? Begitu juga orang-orang yang dulu tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, mereka jauh lebih menyesal. Dan Ustadz Wahid menyitir atau mengutip sebuah ayat yang tadi dibaca ketika rakaat kedua, waji yauma idin bi jahannam yauma idhi yatazakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Jadi ketika nanti di proses sakaratul maut, manusia itu akan ditampakkan oleh Allah tentang kehidupan akhirat yang akan kelak dia akan kembali. Bagi orang yang beriman, ditampakkan balasan amal ibadahnya berupa kenikmatan ukhrawi, kenikmatan surga. Dan mereka menyesal, kenapa ibadahnya tidak menjadi lebih lama dan lebih baik secara kualitas maupun kuantitas. Makanya pernah di majelis ini, di tempat yang sama, saya pernah menyampaikan kisah seorang sahabat yang bernama Syaiban. Dia menangis kepada Allah, dia berjalan dari jam 2 malam menuju masjid untuk sholat subuh, berjalan kaki sekitar 2 jam dari rumahnya. Dia menangis, kenapa jarak rumahnya kok tidak lebih jauh? Dia menyesal, kenapa? Ditunjukkan pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah, mereka pun juga jauh lebih menyesal. Makanya mereka, kata Allah, sering kita dengar dari beberapa para ustadz menyampaikan, seandainya mereka ini diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka mereka tidak ingin melaksanakan sholat, tidak melakukan ibadah yang lain, tetapi hanya ingin untuk diberikan kesempatan bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu mempunyai berbagai macam keutamaan, salah satunya bisa meringankan beban penderitaan dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, penyesalan mereka itu mengatakan yaqulu ya litani qaddamtu li hayati, oh seandainya kami dulu itu taat dan patuh kepada Allah dalam kehidupan dunia, tetapi penyesalan tinggal penyesalan, sehingga akhirnya apa? Di dalam surat Al-Furqan yang pernah saya sampaikan, mereka menyesal, digambarkan oleh Allah mereka menggigit jari jemari mereka, dan penyesalan itu adalah penyesalan yang tidak bertepi. Karena apa? Karena perjalanan hidup manusia dalam kehidupan akhirat tidak dapat diperkirakan jarak tempuhnya, jarak waktunya, sehingga sungguh rugi bagi mereka orang-orang yang dalam kehidupan dunia tidak pernah membaktikan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang pada hari ini masih pada kesempatan detik ini diberikan kesempatan oleh Allah mencicipi hidayah, manisnya iman dan Islam, diberikan hidayah oleh Allah
sehingga mampu hadir di majelis ini, maka patut kita senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua orang, tidak semua hamba Allah diberikan kehendak oleh Allah, diberikan kehidupan yang baik. Pertama, indikatornya adalah ketika kita ini disibukkan oleh Allah dalam perkara-perkara ibadah, dan yang kedua, dengan menghadiri majelis ilmu, maka kita akan dipahamkan oleh Allah dalam perkara-perkara agama. Sehingga dua indikator inilah yang menjadikan kita, dijadikan hidup kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang lalu, pada waktu itu saya menyampaikan dua pondasi agama ini adalah yang pertama ilmu. Kemudian yang kedua, pondasi yang kedua adalah akhlak. Dan ternyata kedudukan ilmu dan akhlak ini lebih tinggi akhlak. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis menceritakan tentang seorang wanita yang dia melakukan ibadah dengan landasan ilmu. Maksudnya dia mengikuti sunnah dan mengikuti perintah dari Allah, dan Allah menerima pahala itu, pahala ibadahnya, tetapi di satu sisi, seseorang yang ahli ibadah itu tidak mempunyai akhlak, sehingga akhirnya dengan akhlak yang buruk itu mampu menghanguskan segala amal ibadahnya. Sehingga akhirnya kita memahami bahwa dari keterangan itu mengetahui bahwa sesungguhnya kedudukan akhlak itu lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq." Kalian nanti tidak akan pernah mendapati sesuatu yang paling berat timbangannya kalian, yaitu timbangan berupa mizan. Di mana timbangan yang berat itu bukan terdapat pada sholatmu, bukan terdapat pada ibadah puasamu, bukan juga terdapat timbangan yang berat itu dari sodakohmu, tetapi yang paling berat adalah dari kehidupan akhlakmu. Makanya melihat hal ini, kita lihat generasi terdahulu, para sahabat ya, mereka itu lebih mementingkan mempelajari ilmu tentang adab, tentang akhlak, dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena kehidupan akhlak itu melebihi keutamaan kehidupan yang lain. Sehingga seperti contoh seorang ulama yang masyhur, Abdullah bin Mubarak, menyampaikan, aku ini mempelajari ilmu, termasuk ilmu tauhid, ilmu fikih dan sebagainya, selama 20 tahun. Tetapi ketika aku mempelajari ilmu tentang adab, tentang akhlak, aku mempelajarinya selama 30 tahun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menginjak pada pembahasan berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan akhlak itu? Kalau kita bertanya, apakah yang dimaksud dengan akhlak itu, maka kita membutuhkan definisi atau pengertian. Dari sekian banyak literatur, ternyata para ulama itu banyak memberikan definisi. Akhlak itu adalah demikian-demikian. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengambil definisi akhlak itu dari seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyampaikan bahwa kehidupan akhlak itu terdiri dari 3 perkara. Maka apabila kita ini mampu mendapatkan 3 perkara itu dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan akhlak yang baik dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, kaful ada. Kaful ada ini adalah ketika kita ini mampu menahan diri kita, atau kita ini punya komitmen untuk tidak menzalimi orang lain, tidak pernah mengusik kehormatan orang lain. Kenapa demikian? Karena kalau kita, atau misalnya kalau dirimu mempunyai akhlak, pasti dirimu tidak akan pernah berbuat zalim kepada orang lain. Kenapa? Karena kezaliman itu sesuatu yang paling berat, sesuatu yang berat perkaranya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perkara kezaliman ini oleh Allah perkaranya dibenci sehingga menjadi hutang bagi pelakunya. Sudah pernah saya sampaikan sebuah hadis tentang kezaliman. Di situ Rasulullah SAW menyampaikan, babani maftuhani mu'ajjalani fid dunya qoblal akhirah. Ada 2 perkara yang diberikan balasannya oleh Allah di dunia ini sebelum seseorang itu masuk ke dalam alam akhirat. Yang pertama,
durhaka kepada orang tua, dan yang kedua berbuat zalim. Maka zalim itu adalah hutang. Namanya hutang harus ditunaikan, harus dibayarkan. Makanya tanda orang itu berakhlak, maka dia menghindarkan dirinya, berkomitmen terhadap dirinya sendiri untuk tidak menzalimi orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita mengamati surat Al-Baqarah sampai ayat terakhir ya, diawali hanya 2 surat saja yang oleh Allah diawali dengan kata wailu. Ya, ada di 2 surat, yaitu wailul lil mutaffifin, kemudian wailul likulli humazatil humazah. Kalau wailul lil mutaffifin ini berkaitan dengan harta atau aset milik saudara kita. Makanya kalau kita ini melihat saudara kita ini punya harta, maka jangan pernah dizalimi. Misalnya jangan pernah dicuri, jangan pernah dientit dan sebagainya. Kalau misalnya kita hutang kepada saudara kita, jangan pernah ada niatan untuk ngemplang atau niatan untuk tidak membayar hutang tersebut. Makanya kalau ada orang yang pernah bermasalah dengan hutang, kemudian dia menyatakan tobat, tobatnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum dia melunasi hutang-hutang tersebut. Makanya sesoleh siapapun sesoleh diri kita, walaupun kita ini mempesona dalam ibadah dan takwa kepada Allah, walaupun ilmu kita ini tinggi di hadapan manusia, tetapi ketika kita ini punya hutang, dan kita sampai mati belum sempat membayar hutang, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis, innal mu'min mu'inna nafsal mu'min mu'alaqatun baina sama'i wal ardi bidaini hatta yukhda dainuhu. Sesungguhnya ruhnya orang beriman itu berada di antara langit dan bumi. Kalau dia punya hutang, maka selama hutangnya itu belum dibayarkan, dia akan tersiksa, nasibnya akan terkatung-katung di antara langit dan bumi. Bahkan kalau orang itu meninggal karena jihad, padahal jihad itu pahalanya masuk surga, tetapi karena orang itu punya hutang, maka sebelum dibayar hutangnya itu, dia terkatung-katung nasibnya. Itu masalah harta, makanya jangan main-main dengan harta saudara kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah itu memerintahkan kepada kita, kalau kita ini punya hutang harus dicatat dan juga harus ada saksi. Makanya kalau misalnya saya ini punya hutang kepada Ustadz Jailani misalnya sekian rupiah, maka harus ada yang menyaksikan. Misalnya istri saya atau mungkin sahabat saya. Jadi suatu saat ketika kita ini berhalangan tetap ada yang mempunyai kemampuan untuk menggantikan membayar hutang itu. Makanya ketika pelaksanaan sholat jenazah, Pak Modin kan sering tanya, apabila ada yang punya hutang, misalnya si fulan ini mempunyai hutang, harap menghubungi keluarganya untuk dilunasi. Makanya kalau punya hutang itu harus minimal keluarga kita tahu. Jadi, tetapi kita juga harus punya keinginan untuk membayar hutang itu, jangan ada niatan untuk ngemplang. Karena perkara yang dibolehkan oleh Allah, yaitu hutang, kalau misalnya tidak sempat dibayar, perkara yang mubah ini akhirnya bisa membuat seseorang itu sengsara dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, wailul lil mutaffifin ini berkaitan dengan harta saudaranya. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ayat wailul likulli humazatil humazah, ini berkaitan dengan kehormatan saudara kita. Celakalah kata Allah bagi orang-orang yang suka mencela, bagi orang-orang yang suka mengumpat, menzalimi saudaranya. Ya. Jadi wailul likulli humazatil humazah ini berhubungan dengan kehormatan saudara kita. Dan perlu diketahui, kehormatan saudara atau sesama mukmin itu begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, kalau kita ini tidak sengaja mengucapkan sebuah kalimat atau mungkin menulis, entah itu di status Facebook atau di status WA, dan status itu sifatnya menghujat, maka
pasti akan dicari siapa pelakunya ini, siapa yang mengucapkan itu, siapa yang nulis itu, akan dicari pelakunya. Dan dibalas oleh Allah di dunia ini. Kalau misalnya tidak ketemu, nanti pasti ketemu balasannya di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, coba kalau kita melihat fenomena sekarang ini, sekarang kan banyak dakwah tentang bahaya riba. Sehingga kaum muslimin itu banyak yang menyadari tentang dosanya riba. Perlu diketahui, pintu dosa riba, sumbernya itu ada sekitar 76 dosa. Yang apabila dihimpun, ada di dalam situ. Dosa riba itu ada 76 sampai 79 pintu dosa. Dosa yang paling ringan dari riba itu adalah berzina dengan ibunya sendiri, dan dosa yang paling berat dari dosa riba itu adalah ketika dia menzalimi kehormatan saudaranya. Di satu sisi kita ini takut dengan riba, tapi di satu sisi kita tidak menyadari diri kita ini telah menzalimi kehidupan saudara kita. Sehingga tanpa disadari kehormatan saudara kita terganggu atas ulah kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai ilustrasi ya, misalnya ada seorang PSK, nun sewu, ini sebagai ilustrasi misalnya, ada seorang PSK yang menjajakan dirinya, menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang selama 60 hari, dan ternyata dia laris, tiap hari, tiap malam dia dapat pelanggan. Selama 60 hari dia menjajakan menjual dirinya, dosanya dia selama 60 hari berzina dengan orang lain dibandingkan dengan seseorang mukmin yang menzalimi atau mengganggu kehormatan saudaranya sesama mukmin, itu jauh lebih ringan dibandingkan dosa ketika dia menzalimi saudaranya. Karena apa? Allah sangat menjaga kehormatan hamba-hambanya yang mukmin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita amati ya, ajaran agama kita ini, salah satu semangatnya adalah untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Coba amati ya, kalau kita memasuki bulan Ramadan, untuk menyaksikan hilal hanya dibutuhkan satu orang saksi. Misalnya dalam satu negara itu hanya satu orang saja yang melihat munculnya hilal, maka Rasulullah SAW menerima kesaksiannya dan dimulailah ibadah puasa Ramadan. Ketika memasuki bulan Syawal, merayakan Idul Fitri, yang dibutuhkan cuma 2 orang saksi. Dari sekian wilayah luas negara itu, kalau sudah ada 2 titik hilal bisa dipantau, maka bisa dimulai perayaan 1 Syawal untuk merayakan Idul Fitri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ini misalnya tentang hukum zina. Ketika sudah menetapkan seseorang itu dituduh untuk berzina, maka saksi yang dibutuhkan melihat dia berzina, maksudnya melihat sesuatu itu masuk ke dalam lubang, ya, melihat langsung dibutuhkan 4 orang saksi. Apabila hanya melihat dia melakukan perbuatan itu secara langsung, zina secara langsung, berjumlah hanya 3 orang saksi, maka persaksiannya ditolak. Dan apabila 3 orang ini masih memaksakan persaksiannya, maka dia akan mendapatkan hukuman cambuk. Ini contoh bahwa Allah itu melindungi kehormatan. Artinya apa? Aib itu harus ditutup. Jadi kalau kita ini melihat saudara kita melakukan dosa, perbuatan yang mengandung aib, kita itu tidak boleh mengumbar, kita harus menutupnya, tidak usah dicerita-ceritakan. Sebaliknya kalau kita ini mengumbar aib seseorang, justru nanti aib kita yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh bahwasanya Allah itu menjaga kehormatan manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bahkan orang yang sudah mati pun sudah berubah dirinya menjadi jenazah, maka kehormatannya pun harus dijaga. Contoh misalnya, untuk memandikan jenazah, memandikan mayit, syaratnya 2. Yang pertama, dia harus alim. Pertama, dia mengetahui hukum fikih, bagaimana caranya dia memandikan jenazah. Yang kedua, orangnya itu harus terpercaya, supaya apa? Tidak menceritakan aib jenazah yang dimandikan. Kadang-kadang kan ada orang menceritakan, wah ternyata dia itu waktu saya mandikan itu tubuhnya itu begini. Padahal orang yang memandikan jenazah itu sampai kapanpun dia tidak akan pernah menceritakan aib kekurangan dari si mayit itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini orang yang sudah mati masih dilindungi kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kaful adha ini menjaga diri kita jangan sampai menzalimi atau mengganggu kehormatan orang lain. Makanya Nabi pernah kita lihat kisahnya beberapa waktu sebelum beliau meninggal, beliau mengumpulkan para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi atau tidak pernah sengaja kesenggol, misalnya kesenggol belatiku atau apa, monggo, tidak apa-apa, balaslah perbuatan kalian sebelum nanti tidak ada hari pembalasan kecuali hari pembalasan di akhirat oleh Allah. Tuntaskanlah apa yang pernah aku berbuat zalim pada kalian. Saking takutnya Nabi terhadap kezaliman. Nah, makanya dosa itu kan dibagi dua. Secara garis umum, dosa itu adalah hakullah, juga ada hakul azami. Kalau hakullah itu dosa kita langsung pada Allah. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah gampang, tinggal minta ampun, bertaubat nasuha, Allah pasti akan mengabulkan. Apa dosa hakullah itu yang langsung berhubungan dengan Allah? Misalnya minum minuman keras, tidak sholat, tidak puasa, ya. Atau mungkin siang hari ketika di bulan puasa, enak-enak puasa, tanpa ada uzur langsung kita batalkan. Dosa-dosa yang berhubungan dengan perintah Allah ini, kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah menjanjikan akan diterima taubatnya. Tetapi kalau hakul adami, dosa ini berkaitan dengan manusia, maka kita harus mencari ridho kita kepada orang yang dulu pernah kita zalimi. Makanya Imam An-Nawawi menyampaikan, contoh misalnya dosa ghibah, ngerasani. Cara minta maafnya gimana? Nun sewu Pak Jarwo, saya dulu pernah ngerasani jenengan. Saya dulu pernah mengetrek-etrek jenengan, menjelek-jelekan jenengan. Saya dulu pernah ngomong jenengan itu begini, Pak Jarwo. Mohon maaf bila itu menyinggung perasaan jenengan. Saya waktu itu khilaf, Pak. Sehingga saya harus menjelek-jelekan jenengan di hadapan orang-orang. Kira-kira berani apa enggak ngomong gini? Nah, kalau ada orang yang dulu pernah kita zalimi, kita rasani, cara minta maafnya gitu. Nun sewu Pak, saya dulu pernah ketika usia 20 tahun pernah mencuri mangga di halaman rumah panjenengan. Mohon ridhonya. Kalau dosa dengan manusia, kita harus minta maaf dulu. Kalau kita enggak minta maaf kepada manusia, Allah tidak akan pernah memaafkan. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bagaimana orang yang muflis. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut di hadapan Allah, dia membawa pahala yang begitu besar, tetapi ketika dia di dunia pernah berbuat zalim kepada manusia, akhirnya apa? Orang-orang yang pernah dizalimi dia, minta pertanggungjawaban kepada Allah, akhirnya apa? Pahalanya yang begitu besar, amal ibadah yang begitu besar, diberikan kepada orang yang dizalimi. Ternyata di barisan belakang masih banyak yang antri, orang-orang yang dulu pernah dia zalimi. Berhubung pahala kebaikannya sudah habis, makanya dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi pada waktu yang lalu diberikan kepada si fulan ini yang telah berbuat zalim. Akhirnya dia menjadi orang yang bangkrut. Awalnya dia bangga mempunyai amal ibadah yang begitu luar biasa di hadapan Allah, pahalanya melimpah, akhirnya dia harus menanggung dosa-dosa dirinya dan dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi. Sebagai penutup, maka saya ingin menyampaikan sebuah kisah bagaimana Islam ini, bagaimana Allah dan Rasul-Nya ini menjaga kehormatan kaum muslimin. Ini kisah ini Rasulullah SAW masih hidup. Waktu itu ada seorang wanita yang masuk pasarnya kaum Yahudi. Waktu itu ada seorang wanita muslimah berbelanja. Lalu kemudian salah satu pedagang yang beragama Yahudi waktu itu usil. Dia ingin melepas kerudungnya atau hijabnya wanita muslimah itu. Akhirnya kerudung yang panjang tadi ujungnya ditaleni, ya. Terus kemudian dihubungkan dengan ditaleni di suatu tempat. Ketika wanita ini berdiri, kerudungnya kan terbuka. Akhirnya ketika terbuka, orang-orang Yahudi itu bersorak gembira, menertawakan si wanita itu. Ketika si wanita muslimah ini mengetahui kerudungnya terbuka, terlepas kelihatan auratnya, dia berteriak. Akhirnya terdengar oleh seorang pemuda muslim. Pemuda muslim pun akhirnya datang, ya, dan dia marah. Akhirnya pedagang tadi yang mengusili wanita muslimah tadi dipukuli, akhirnya terbunuh. Dan akhirnya kaum Yahudi waktu itu yang lain yang di pasar itu mengetahui si pemuda muslim ini membunuh pedagang Yahudi tadi. Akhirnya dia pun dianiaya hingga mati terbunuh. Akhirnya masalah ini begitu menyebar, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada pasukannya untuk mengepung. Nah, kebetulan
yang melakukan ini dari Bani Koinukoh ya. Koinukoh ini salah satu suku yang suka mengadu domba antara suku Aus dan Khazraj, sehingga gara-gara adu domba mereka ini hampir saja terjadi peperangan. Nah, Rasulullah SAW akhirnya apa? Mengepung mereka, perkampungan mereka selama 15 hari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa gentar dan takut kepada mereka sehingga akhirnya pun menyerah, dan akhirnya Rasulullah akan memberikan hukuman mati. Seluruh kaum itu mau dibunuh sebagai hukuman untuk mereka. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh gembong munafik, akhirnya membujuk Rasulullah untuk memaafkan mereka. Akhirnya Rasulullah SAW pun luluh hatinya untuk memaafkan mereka. Ini contoh, hanya gara-gara seorang wanita muslimah yang dibuka kerudungnya secara paksa, terlihat auratnya, dia tercabik ya, kehormatannya. Akhirnya Rasulullah dengan perintah Allah untuk membela kehormatan muslimah, padahal satu orang muslim saja. Kisah yang lain yaitu tentang seruan wanita, yang ini kisah nyata tapi sudah pernah difilmkan. Wanita ini adalah seorang wanita muslimah yang dipenjara di kota Amuria. Dia mengatakan, ya mutaksima, ya mutaksima. Dia menyeru kepada seorang khalifah, seorang raja yang bernama Mutaksim. Akhirnya ketika orang-orang itu mendengar siapakah yang berteriak ya mutaksima ini, akhirnya ternyata mengetahui ternyata adalah seorang wanita muslimah yang dipenjara, di mana dia dianiaya di dalam penjara itu. Sehingga akhirnya terdengar kisah wanita ini oleh seorang raja bernama Mu'tasim. Akhirnya dia mengutus seluruh pasukannya untuk mengepung kota Amuriyah. Dan akhirnya dia bisa membebaskan wanita ini. Bayangkan, dia mengerahkan seluruh pasukannya mengepung kota Amuriyah hanya untuk membebaskan, untuk menegakkan kehormatan seorang wanita muslim. Ini contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Dan ma'asyiral muslimin, pembahasan tentang akhlak ini yang di depan tadi saya menyampaikan bahwasannya akhlak menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali terdiri dari 3 definisi, yaitu yang pertama kaful adza, tuntas pada pembahasan kali ini. Dan tentunya item yang kedua, yaitu salah satu pembahasan tentang akhlak itu apa, definisi dari akhlak, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan kita dapat bersua kembali, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Maka saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.